Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Efran Christian. Di sini, saya dari perwakilan kelompok 16 akan membuka presentasi kami tentang tugas administrasi basis data, yaitu tugas UAS. Baiklah, untuk anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Ananda Rafael Crispo, sebagai pembuat database, lalu ada Muhammad Farid Zakwan Wahyudi sebagai pembuat YRD, lalu ada Muhammad Fatwa Hidayatullah sebagai pembuat function dan juga prosedur dan juga trigger, lalu ada Dwi Pakrisno Priyanto Pratama sebagai debugger, lalu ada Christian Frederick Nakano sebagai pembuat dashboard. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan hak akses yang kami berikan untuk login ke dashboard kami, yaitu pertama ada admin, di mana admin di sini memiliki semua privilege untuk dapat mengakses. Lalu yang kedua ada owner. Di sini owner kami buat untuk mengakses hanya DB Satwa saja. Lalu dia bisa mengakses beberapa tabel yang dimana diberikan privilege untuk hanya melihat saja. Lalu untuk user account yang ketiga ada veteriner atau dokter. Di sini diberikan privilege ke database DB Satwa. Lalu diberikan beberapa akses seperti pada tabel animal bisa select insert update delete, lalu di owner bisa select insert update namun tidak bisa delete, lalu ada yang beberapa bisa melihat dan ada beberapa juga ada yang memiliki select insert. Untuk selanjutnya adalah login ke dashboard. Di sini kita untuk login itu memerlukan username dan password dari user account. Berarti kita samakan dengan user account yang sudah terdaftar dari database. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini kita akan memasukkan username dan juga passwordnya. Contohnya kita ingin memasukkan username-nya admin dari super account, lalu passwordnya sama juga dengan super account, di mana saya membuatnya di super account yaitu admin 123. Lalu akan dicek kredensial seorang admin bahwa dia memiliki hak akses apa-apa saja. Di sini, jika update kredensialnya tidak sesuai, contohnya username dan passwordnya tidak terdaftar di database, maka dia tidak akan masuk ke dashboard. Oke, contohnya adalah kita coba masuk sebagai admin di sini, admin 123, admin 123. Maka kita akan login sebagai admin, di mana kita bisa mengakses segalanya. Contohnya kita bisa mengakses data hewan, lalu data klinik misalnya. Lalu kita coba untuk ke owner atau veteriner. Kita ke owner saja dulu. Nah, di sini uniknya dia akan berubah sendiri di bagian config. Sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang, dia akan langsung otomatis update. Misalnya tadi kita kan bisa bahwa bisa melihat beberapa saja. Jadi saat kita mencoba untuk masuk ke inventory, dia tidak memiliki akses, maka aksesnya langsung ditolak karena tidak memiliki akses yang diberikan untuk mengakses inventory. Lalu kita coba ke veteriner. Lalu kita juga bisa login sebagai veteriner.
Untuk penjelasan dari data-data dalam tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian ERD. Cara membuat ERD-nya ini saya menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Di sini kita pergi ke database, ke reverse engineer, terus ini tinggal di next saja. Dan di sini pilih skema apa yang mau dibuatkan untuk ERD-nya. Terus next, execute, next, finish. Nah, di sini kan masih berantakan. Saya sudah merapikan di ERD diagram 1. Nah, di sini saya jelaskan saya jelaskan dulu ARD ini digunakan untuk merancang dan memahami struktur database sebelum dibuat dalam sistem nyata. Nah, di sini ada tabel owner. Tabel owner ini untuk menyimpan data pemilik hewan, nama, alamat, dan nomor telepon. Terus ada tabel animal. Tabel animal itu untuk data hewan peliharaan, nama, tanggal lahir, jenis, dan pemiliknya. Terus ada animal type. Uh, itu jenis hewannya, misalnya anjing, kucing, dan lain-lain. Terus ada tabel visit. Visit ini untuk catatan kunjungan hewan ke klinik, termasuk waktu kunjungan, dokter hewan yang menangani, dan kunjungan sebelumnya. Terus ada vet atau veteriner atau dokter, itu informasi dokter hewan. Dan ada tabel specialization atau jenis spesialisasi dokter hewan. Terus ada tabel klinik, itu menyimpan data klinik, nama, alamat, dan nomor telepon. Terus ada spesifikasi vet, itu untuk menghubungkan dokter dengan klinik dan mencatat jumlah kasus yang ditangani. Terus ada drug, itu adalah data obat, nama dan kegunaannya. Terus ada inventory, itu stok obat yang tersedia, termasuk jumlah dan tanggal restock terakhir. Terus ada visit drug. Visit drug itu untuk pencatatan penggunaan obat dalam kunjungan. Terus ada payment, itu untuk informasi pembayaran untuk setiap kunjungan. Terus ada user, kan pengguna seperti admin atau staff. Terus ada visit log, itu untuk log aktivitas pengguna yang berkaitan dengan data kunjungan untuk kebutuhan audit atau pelacakan kesalahan. Sekian dari saya untuk penjelasan ERD. Selanjutnya akan untuk bagian dashboard akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Frederick Nakano. Oke, di sini saya Christian Frederick Nakano akan melanjutkan untuk penjelasan dashboardnya. Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini bisa mengakses semua tabel yang ada di dashboard. Nah, pertama-tama kita akan ngelihat dulu di tabel hewan atau animal. Oke, di tabel hewan ini data yang diambil yaitu adalah nama hewan, tanggal lahir, nama pemilik, ada jenis hewannya juga. Di table owner ini ada yang data yang diambil yaitu dari ada nama depan dan nama belakangnya dari pemiliknya, ada alamat dan ada nomor teleponnya juga. Selanjutnya di tabel klinik ini terdapat ada nama kliniknya, ada alamat klinik dan nomor telepon dari kliniknya tersebut. Di tabel visit atau kunjungan ini ada tanggal kunjungan, ya ada catatan dari kunjungan itu, ada ID hewan, ada ID dokter, dan ada ID dari kunjungan. Oke, selanjutnya di tabel vet atau dokter. Nah, di tabel ini ada terdapat dari nama dokternya, ada nomor telepon dokternya, ada tanggal masuk kerjanya, ada spesialisnya, dan ada klinik tempat dokter itu bekerja. Sekarang masuk tabel jenis hewan. Di sini ada terdapat cuma ada ID dan deskripsi dari jenis hewan tersebut. Oke, selanjutnya ada masuk ke tabel laporan log kunjungan. Nah, di laporan log kunjungan ini ada waktu aksi atau waktu dari kunjungan tersebut, ada jenis aksi, ya, ada tanggal kunjungannya, dan ada status kunjungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel daftar obat atau drug.
Di sini terdapat ID, ada nama obat dan kegunaan dari obat tersebut. Sekarang kita masuk ke specialty. Di specialty ini adalah terdapat deskripsi dari bidang kemampuan dokter tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel resep obat. Nah, di resep obat ini terdapat ada visit ID, ada obat tersebut, ada dosisnya, ada frekuensi untuk meminumnya, dan ada jumlah. Oke, selanjutnya akan masuk ke tabel data inventory obat. Nah, di inventory obat ini ada berisi nama obat yang telah tersedia, ada fungsi obatnya, dan jumlah stok, dan terakhir kapan di restock. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke table payment management. Nah, di sini terdapat ada dua segmen, yaitu add new payment dengan ada record dari payment yang telah tersedia. Di record payment di sini ada berupa ID, ada visit, ada tanggal dari payment tersebut, ada jumlah harga dari payment tersebut, ada metodenya, dan ada statusnya. Untuk dashboard yang lain tuh hampir sama isinya, cuma untuk akses penggunaannya saja yang berbeda. Contohnya owner cuma bisa melihat untuk table animal, type dari animal tersebut, owner, payment, dan visit. Sedangkan untuk dokternya atau veterinernya cuma bisa untuk mengakses animal, tipe dari animal tersebut, ada klinik, obat, owner, payment, spesialis, veteriner sendiri, visit, dan visit drug. Oke, begitu saja penjelasan dari dashboard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fatwa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatwa Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan untuk step prosedur dan triggernya. Di sini kami di web sini nggak pakai function. Di sini pertama-tama dapat step prosedur stock drug, yang dimana sini yang digunakan untuk menambahkan stok obat di tabel inventory. Kita coba dulu, misalnya terdapat paracetamol yang jumlah stoknya 30, ditambahkan jumlah tambahannya 10. Ya, sudah. Kemudian terdapat trigger, yang dimana sini setiap kita menginputkan data pada tabel visit drug, trigger ini digunakan untuk mengurangi jumlah stok obat di tabel inventory. Jadi kita pindah ke dashboard dulu, terus ke visit drug. Nah, sini terdapat kami bikin trigger, di mana untuk pemicu secara otomatis dijalankan setiap kali terjadi penambahan data pada tabel visit drug. Nah, misalnya kami mengaktifkan trigger ini, maka jumlah stok obat di tabel inventory akan kurang. Kita masukin ke visit ID-nya 1, terus paracetamol dosisnya 2, setiap jam jumlah yang diberikannya 10. Ya, simpan. Nah, maka sudah terinput dan kita kembali ke inventory. Inventory tadi awalnya 40, berkurang jadi 30. Selanjutnya terdapat trigger cek stok obat, di mana di sini untuk triggernya untuk memberikan peringatan ketika stok pada inventory kalau stok tidak cukup atau habis. Nah, kita coba lagi di visit drug. Input ulang. Sama kayak tadi, visit yang 1 paracetamol, 2 di situ isi 50. Maka terdapat error di mana sini stok obat tidak mencukupi karena di inventory tadi terdapat 30 stok aja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan untuk presentasi debugging oleh Dwipa. Oke, untuk pembahasan terkait debugging selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Dwipa Kesnopranto Pratama. Baiklah,
seperti yang bisa kita lihat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Muhammad Fatwa terkait demonstrasinya tadi, dari debug yang sudah kami lakukan bisa diperoleh hasil tentang storage prosedurnya, di mana pada kasus ini masalah utamanya adalah pada storage prosedur restock drop, yang dimana tidak memiliki validasi input untuk parameter P at stock, sehingga nilai negatif dapat mengurangi stok obat secara tidak sengaja. Analisis menunjukkan bahwa bug ini menyebabkan stok menjadi tidak valid, dan solusi yang kami berikan atau yang sudah kami lakukan adalah menambahkan validasi dengan kondisi if untuk memastikan P at stock lebih besar dari 0. Jika nilai tidak valid, sistem akan mengembalikan pesan error, yang dimana pengujian ini membuktikan bahwa perbaikan ini berhasil karena sistem sekarang hanya mengeksekusi update stok jika nilai restoknya itu valid. Dilihat seperti ini hasilnya. Oke, berikutnya untuk trigger, yang dimana masalah utama dalam kasus ini adalah sistem tidak bisa memverifikasi stok obat sebelum melakukan insert ke tabel visit track, sehingga memungkinkan penggunaan obat melebihi stok yang tersedia. Kami mengidentifikasi bahwa hal ini dapat menyebabkan laporan dan distribusi obat tidak akurat. Jadi solusi yang kami lakukan adalah membuat trigger yang diberi nama cek stok obat yang memeriksa ketersediaan stok sebelum insert. Jadi jika stok tidak mencukupi, sistem akan menolak transaksi dengan pesan error, yang dimana pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan mencegah transaksi yang melebihi stok tersedia. Berikutnya untuk query. Oke, selanjutnya adalah terkait query. Untuk pengerjaan proyek kami ini, kami tidak menemukan query yang lambat. Kenapa? Karena di dalam proyek kami ini jumlah datasetnya ataupun fitur-fiturnya itu masih sangat sedikit ataupun masih minim. Jadi ini masih dalam skala kecil, oleh sebab itu query-query yang dijalankan itu semuanya berjalan dengan lancar dan cepat semua. Selanjutnya untuk proses query SQL seperti select, insert, update, dan juga delete. Semuanya itu berjalan dengan baik pada semua tabel tanpa adanya masalah, yang dimana pengujian menunjukkan bahwa manipulasi data dapat dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk membaca, menambah, mengubah, maupun menghapus. Bisa dilihat di sini, ini adalah hasil pengujian yang kami lakukan, mulai dari select, insert, update, dan juga delete. Semuanya dapat berhasil tanpa adanya error sama sekali. Oke, berikutnya untuk constraint-nya yang primary key, foreign key, dan unique. Di sini kami tidak menemukan masalah terkait constraint ini, yang dimana pengujian menunjukkan bahwa semua constraint ini berfungsi sebagaimana mestinya, memastikan integrasi data tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa desain tabel dan relasi antar tabel sudah sesuai, sehingga proses CRUD tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Baik, sekian video presentasi dari kami, kelompok 16. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.